Yang jelas bahwasanya mendidik keluarga itu tentang peradaban. Nah, peradaban itu jangka panjang. Karena kalau merusak peradaban paling gampang apanya? Keluarganya dirusak dulu. Milih lah. Misalkan orang yang luar biasa, ini luar biasa. Tapi kemudian di perjalanan hidupnya sama anak jenengan nggak jelas. Oh betul, kalau itu jelas harus. Tapi kita kan seringnya itu parameternya itu materi. Jenengan pernah ngecek sholatnya berapa kali, subuhane nang masjid ora, tak teleki tekan omahe, tak inteli, bapaknya tak pernah tak krono didul calon mantune dhewe iki sering nang masjid ora. Kan enggak pernah sampai begitu. Ada yang sampai begitu enggak? Enggak. Nah iya ya kan? Nah, justru itu artinya kita membatasi informasinya dari anak kita. Berarti kan belum serius-serius amat, ya kan? Ya tapi kita sambil berdoa tentu saja. Makanya saya dulu kemarin menyampaikan paling gampang gawe klambi ke yo apa kemarin jahit ke paling gampang. Pesen ketoke nek sampean wedok nek aku lanang, bre engko besanan baik kowe arane dandake. Sampeyan yo biasa nyang masjid, ketemu nang majelis taklim. Ya wis penak-penakan itu besanan baik. Selesai. Bukankah Rasulullah itu mantunya siapa? Mantunya Rasul. Besannya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu sahabat Rasul, tapi juga besan bener? Besannya Nabi. Mertua. Oh iya. Iya bener. Mertuane Nabi bener. Besan karo mertua bingung. Iya. Ya kan muter itu sahabat Nabi 4 itu kan muter. Ono sing dadi mantu, ya kan? Ono sing dadi mertua, lho penakno men hasilnya. Kan sama sebenarnya. Itu murah sekali nikah kayak gitu. Bener enggak? Nah kira-kira wani murah gitu merubah seperti itu. Padahal ya kok ngerasa. Makanya sekarang ada persewaan perabot sebelum mantenan itu ada. Nanti bar mantenan rampung perabot itu balik ke sewa toto. Sampai sebegitunya. Iya. Persewaan perabot pernikahan. Bukan teratak bukan. Jadi ben wong sing mlebu perabot itu kabeh luar biasa. Baru wis rampung kukutan balik ke maneh bayar sewane. Baru wis keluargane balik maneh mrono. Lah kok perabot sing wingi wis ora ono kabeh. Saking kreatifnya pembisnisnya. Iya, saking kreatifnya pebisnis. Yang kedua memang karena ada kebutuhan orang pengen gaya hidupnya tinggi. Iya, lah itu tadi karena tadi ben ora diomongke Allah. Yo isina masuk ente kan kayak gitu. Iya kok lagi sandono apa none tuh yo ora ben pantes katon wong. Ini padahal ben katok tapi kan aslinya orang katok gengsi padahal gengsi orang margi. Ya, terus kalian dirawati Allah Subhanahu Wa Taala itu ya. Jadi memang saya menyampaikannya fondasi. Nanti baru kemudian kita kaji lagi. Ada tema misalkan bagaimana anak di dalam Quran, suami di dalam Quran. Suami sama istri itu lebih banyak disebut mana? Laki-laki apa perempuan ya teman-teman? Suami atau istri yang disebut? Ayo. Menurut jenengan saya nanya. Suami atau ayah itu disebut lebih banyak daripada ibu atau ibu yang lebih banyak? Kalau di dalam Quran saya tanya. Di dalam Quran lebih banyak mana? Kalau dalam Quran itu yang lebih banyak disebut justru bapak. Nah, kalau ibu itu justru disebut lebih sedikit. Artinya apa? Sebenarnya saya tanya, tugas mendidik itu tugasnya siapa? Ayo. Nah, ini yang merusak peradaban itu ini. Ketika bapak tidak ikut mendidik anak, ini yang merusak peradaban. Makanya saya kan ngomong, kalau sing teko bapak-bapaknya ditarik di jangkrene.
Iya. Hampir semua saya pengajian keluarga pun nanti yang datang ibu ya, yang datang ibu tompo rapot, padahal rapotnya anak ya kan, tulisannya undangan untuk orang tua wali. Orang tua wali. Orang tua itu berarti ada bapak, ada ibu. Makanya Indonesia itu terkenal negeri tanpa ayah. Iya, Indonesia terkenal begitu. Iya, negeri tanpa ayah. Buktinya ini kayak gini. Nanti di sekolah cobalah tanya, di sini ada yang profesinya guru enggak? Kalau yang profesinya guru, nanti tanya, ya tompo rapot seringnya sini ibu atau bapak-bapak, ibu-ibu. Termasuk salah kaprahnya di dalam dunia keluarga kita adalah yang membahas bahwa tugas bapak nyambut gawe, didik anak itu tugas ibu, itu yang rusak keluarga. Karena itu lebih memprihatinkan lagi. Biasanya bapak-bapak ya. Ya. Jadi pendidik itu ada fase bapaknya. Fase ibu itu di awal, fase bapak di kelanjutannya. Nanti diamati, nanti kita coba kaji. Tapi berarti ini kalau ini bapak-bapaknya. Kalau tema tentang ibu banyak. Misalkan bagaimana potret wanita di dalam Quran. Bagaimana potret istri-istri Rasul seperti apa. Ini porsinya ibu-ibu. Kalau porsinya bapak-bapak, berarti porsi di mana bagaimana anak di dalam Quran, potretnya seperti apa. Karena Quran ngasih solusi. Itu baru cerita bapak, ibu, anak. Nanti baru cerita yang lainnya. Jadi sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masih bisa bersambung. Yang jelas bahwasanya mendidik keluarga itu tentang peradaban. Ya, peradaban itu jangka panjang. Karena kalau merusak peradaban paling gampang apanya? Keluarganya dirusak dulu. Merusak keluarga paling gampang dari mana? Dari ibunya. Sama dari makanannya. Nah, hari ini kalau kita bermudah-mudah memberikan makanan anak kita yang tidak baik ya, mungkin halal tapi tidak thayyib ya, hati-hati. Saya ambil contoh data ya. Angka gagal ginjal pada anak itu sekarang sudah tinggi. Kira-kira kenapa sebenarnya? Makanan apa yang sering? Instan. Kalau yang khusus ginjal, hubungannya sama minuman. Ya, minuman hari ini manisnya luar biasa.